أي سلام هترجع فاضية واكسفها، وهوجع قلبه زي ما قلبي وجعه زمان. ما عادش ما بينا أي كلام، دي حاجة ياريته يعرفها، بلاش لو صدفة يجمع. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi an'ama alaina ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam, la nabiyya wa la rasula ba'da, amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kita kembali bisa sama-sama hadir di masjid yang kita cintai ini, salat subuh berjamaah, kemudian kita duduk bersama-sama i'tikaf menunggu waktu syuruk. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita berselawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam serta keluarga beliau, para sahabat beliau, dan mudah-mudahan nanti kita di yaumil akhir diberikan syafaat oleh beliau hendaknya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama saya mohon maaf karena Ahad yang lalu tak bisa hadir ke sini karena ada beberapa kegiatan di luar. Jadi mohon untuk dimaafkan. Baik, kita lanjutkan kajian sirah nabawiyah kita. Bagi yang membawa bukunya boleh dibuka. Kita sampai ke darsus sadis, pelajaran yang ke-6 tentang bahasan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Bulan yang lalu sudah sampai mana kira-kira? Masih ingat? Kalau nggak ada kitabnya jadi ya nggak ingat ujungnya di mana. Bulan yang lalu itu kita sudah sampai di mana Sayyidina Abu Bakar terpilih menjadi khalifah. Kita ulang sedikit. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia, ya, maka waktu itu Sayyidina Abu Bakar tidak di depan. Ketika Rasulullah meninggal, itu Sayyidina Abu Bakar tidak di depan. Beliau lagi berada di luar kota Madinah. Maka ketika sampai berita wafat Rasulullah kepada beliau, maka beliau langsung balik ke kota Madinah. Sampai di sana beliau melihat kaum muslimin itu sangat sedih. Ada yang nangis, ada yang bahasanya di dalam masjid itu menggigil ketakutan, ada yang ya dengan berbagai macam ekspresi. Maka beliau masuk ke dalam rumah Sayyidah Aisyah, beliau pandangi Rasulullah, beliau buka wajahnya, beliau cium, kemudian beliau tutup kembali, beliau doa. Selesai itu beliau keluar, naik ke mimbar masjid. Itu yang dilakukan oleh Sayyidina Abu Bakar. Lalu beliau berkhutbah, ya, berpidato, naik ke atas mimbar berpidato. Apa perkataan bapak beliau yang pertama? Man kana ya'budu Muhammad fa inna Muhammad qad mata. Siapa yang menyembah Muhammad, Muhammad sudah meninggal. Wa man kana ya'budullah fa innallaha hayyun la yamut. Siapa yang menyembah Allah,
Allah selalu hidup, tak pernah mati. Kemudian beliau membacakan firman Allah, wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul afa in mata aw qutila qalabtum ala aqabikum. Ya. Muhammad hanyalah seorang rasul yang didahului sebelumnya oleh rasul-rasul sebelumnya. Maka jika Muhammad meninggal atau dibunuh, apakah kalian akan kembali kepada agama sebelumnya? Ini pidato yang sangat menyentuh bagi sahabat-sahabat yang lain. Sampai ketika itu dikatakan Sayyidina Umar sempat mengatakan, siapa yang mengatakan Muhammad meninggal, aku potong leher. Tapi ketika dengar nasihat dari Sayyidina Abu Bakar ini, semuanya kembali menjadi tenang. Maka beliau seperti orang yang paling tegar di antara semua yang hadir. Padahal beliau adalah yang paling dekat dengan Nabi, yang menemani Nabi hijrah, temannya Nabi ketika sebelum diutus. Beliau kan sepantaran dengan Nabi, beda 2 tahun. Beda 2 tahun, ada yang mengatakan 3 tahun. Jadi Nabi lebih tua dari beliau 2 tahun. Beliau lebih tua dari Nabi 2 tahun. Makanya nanti beliau juga meninggal di usia 63 tahun. Kekhalifahannya itu sekitar 2 tahun 10 hari. Jadi ya hampir, ya beda cuma 2 tahun saja. Nah, sehingga ketika itu semua sudah menjadi tenang. Nah, ketika semua sudah menjadi tenang, orang-orang Ansor kemudian berkumpul di Saqifah Bani Sa'idah. Ya. Bahasa kitanya itu Saqifah Bani Sa'idah itu semacam balai warga. Jadi orang-orang Ansor berkumpul di balai warga Saqifah Bani Sa'idah untuk menunjuk siapa pengganti dari Rasul. Lalu kemudian mereka memilih pemimpinnya, namanya Sa'id bin Ubadah atau Sa'id bin Abu Ubadah. Beliau yang ditunjuk oleh orang-orang Ansor untuk menggantikan kepemimpinan Rasul, Sa'ad bin Abi Ubadah. Lalu kemudian ketika orang-orang Ansor ini berkumpul, sampai beritanya ke masjid. Sahabat-sahabat senior kan di masjid semua. Rumah Nabi itu kan samping masjid Nabawi. Sayyidah Aisyah itu kan Nabi itu masih terbujur di rumah Sayyidah Aisyah. Sahabat-sahabat rata-rata ada di masjid. Maka pada saat itu karena terdengar oleh sahabat senior Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, kemudian Abu Ubaidah, bertiga ini karena mendengar orang-orang Ansor lagi ngumpul di Saqifah Bani Sa'idah itu, maka kemudian mereka bertiga pun pergi ke sana mewakili orang-orang Muhajirin. Maka kemudian ketika sampai di sana ditanya, lagi apa? Lalu mereka menyatakan bahwa kami sedang memilih khalifah pengganti Rasulullah. Maka kemudian orang-orang Ansor mengatakan, minna amir wa minkum amir. Nanti dari kami ada pemimpinnya, dari kalian ada juga pemimpinnya. Silakan kalian tunjuk siapa pemimpin kalian. Kami tunjuk pemimpin kami. Kalau dari kami sudah sepakat, yaitu Sa'ad bin Ubadah. Maka mendengar itu Sayyidina Abu Bakar berpidato. Dijelaskan oleh Sayyidina Abu Bakar, enggak begitu konsepnya.
Jangan sampai ada dua kepemimpinan di antara kita. Kalian punya pemimpin, tapi punya pemimpin juga. Enggak begitu. Harusnya kita ini cuma ada satu pemimpin saja. Maka terjadilah perselisihan yang agak rumit di sana. Tapi ketika mendengarkan penjelasan dari Sayyidina Abu Bakar, maka teman-teman Ansar ini diam. Maka kemudian Sayyidina Abu Bakar menjelaskan juga, Amir itu mestinya dari kami, orang-orang Quraisy. Karena Nabi itu orang Quraisy, maka mestinya pemimpin dari kami. Wuzara minkum, nanti menteri pembantu-pembantunya dari kalian. Akhirnya sepakat. Ya sudah. Kalau gitu Khalifah orang Quraisy. Nanti pembantu-pembantunya orang Ansar atau menteri-menterinya orang Ansar. Wuzaranya. Maka kemudian Sayyidina Abu Bakar mengambil dua tangan sahabatnya. Ya. Beliau kan lagi berdiri. Nah, duduk sambil berdiri itu diambil dua tangan sahabatnya. Sebelah kanan Sayyidina Umar, sebelah kiri Abu Ubaidah. Apa kata Sayyidina Abu Bakar? Aku sudah ridho. Siapapun di antara dua laki ini yang menjadi pemimpin, aku ridho. Siapapun di antara dua ini yang menjadi khalifah, aku ridho. Maka ketika beliau ngomong begitu, berdiri Sayyidina Umar bin Khattab. Lalu beliau mengatakan, beliau ambil tangan Sayyidina Abu Bakar, lalu beliau mengatakan, ya, saya berbahasanya itu, saya sepakat, ya, tak ada bantahan dalam hati saya. Saya sepakat, setujunya yang menjadi khalifah adalah Abu Bakar. Bagaimana dengan kalian? Akhirnya semua sepakat menyalami Sayyidina Abu Bakar. Maka terpilihlah waktu itu Sayyidina Abu Bakar menjadi khalifah pengganti Rasulullah di Saqafah Bani Sa'idah itu. Maka kemudian selesai terpilih, beliau diarak ke masjid. Tak jauh Saqafah Bani Sa'idah itu nggak jauh dari Masjid Nabawi. Diarak ke Masjid Nabawi, sampai di Masjid Nabawi diproklamirkan bahwa Amirul Mukminin pengganti Rasulullah adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Maka pada saat itu Sayyidina Abu Bakar kemudian berpidato di hadapan kaum muslimin yang hadir, menyampaikan, ya, strategi politik, bagaimana beliau berpegang teguh kepada agama, nasihat-nasihat. Yang paling terkenal itu kata beliau, ya ayuhan nas, hai manusia, qad ulidtu alaikum walastu bi khairikum. Saya terpilih jadi pemimpin kalian. Walastu bi khairikum, padahal saya bukanlah yang terbaik di antara kalian. Itu kata-kata pertamanya. Qad ulidtu alaikum walaysa bi khairikum. Aku terpilih sebagai pemimpin, tapi aku bukan yang terbaik. Fa in ahsantu fa'inuni. Kalau seandainya aku baik, ikuti. Ya. Fa in saraftu faqawwiluni. Kalau aku salah, nasihati aku. Itu bahasa pertama Sayyidina Abu Bakar. As-sidqu amanah wal kadzibu khiyanah. Benar itu amanah, berbohong, kalau aku berbohong berarti aku khianat. Ad-dha'ifu minkum qawiyyu 'indi hatta akhadha lahu haqqah. Orang yang paling lemah di antara kalian adalah yang paling kuat di sisiku ketika ada haknya kepadaku, minta. Dan orang yang paling kuat di antara kalian adalah lemah bagiku kalau ada hak kaum muslimin terhadapnya. Dan aku akan ambil hak kaum muslimin terhadapnya insyaallah. Wala yad'a ahadun minkum diha fa innahu la yad'u qaumun illa daraballahu bi zulli. At-Tirmidzi.
Dan jangan pernah kalau ada datang panggilan jihad maka ikuti aku, ya kita sama-sama. Ini peristiwa yang luar biasa. Nah setelah terpilih itu baru Rasulullah dimakamkan. Nah, biasanya ketika ada pemimpin ya, di suatu suku di daerah manapun rata-rata dipilih dulu pemimpinnya baru dimakamkan pemimpin sebelumnya. Saya nggak tahu sebagian daerah, tapi yang saya tahu kalau di Padang begitu. Jadi kalau datuk yang meninggal itu terpilih dulu datuk kampung yang baru datuk yang lama itu. Nah itu cerita ya, bulan yang lalu. Jadi kita sudah sampai kepada terpilihnya Sayyidina Abu Bakar menjadi khalifah. Lalu apa yang pertama kali dilakukan oleh Sayyidina Abu Bakar? Yang pertama, tasiru jaisul usama. Tasiru jaisul usama. Mempersiapkan atau mengirimkan jaisul usama, pasukan Usama. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam jahaza qabla wafatihi jaisan ila Syam bi'iyadil Usamah bin Zaid. Jadi kita tahu bahwa sebelum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal, beliau menyiapkan pasukan untuk diutus ke Syam. Ya. Pemimpinnya Usamah bin Zaid. Wa amaruhu ayyasira ila haitsu maqtali walidihi. Ia diperintahkan berjalan menuju tempat di mana ayahnya dibunuh, Zaid bin Harisah. Waqat tuwfiya sallallahu alaihi wasallam qabla safaril jaysh. Dan Nabi meninggal sebelum pasukan ini jalan. Masih ingat ceritanya? Cerita di mana Zaid bin Harisah meninggal. Tahu Usama bin Zaid kan, Bapak Ibu? Usama bin Zaid, Rasulullah itu dulu punya anak angkat, ya. Nama anak angkat beliau Zaid bin Harisah. Zaid bin Harisah itu meninggal dalam perang Mut'ah. Ya, Mut'ah itu satu kampung. Kalau sekarang itu di daerah sebelah timur Sungai Yordania itu Mut'ah. Nah, ketika itu Zaid bin Harisah ditunjuk menjadi panglima perang melawan tentara Bizantium Romawi. Dan ini merupakan peperangan yang bahasa kitanya sangat tak seimbang. Sangat tak seimbang. Ada yang mengatakan dalam sejarah 3.000 lawan 200.000, 1:70. Dan mereka ini tahu bahwa ke sana itu hanya akan mencari mati gitu, akan syahid. Tapi karena mereka ingin syahid, itulah mereka lanjutkan peperangan. Sebenarnya mereka bisa aja, udahlah kita balik aja, nggak usah perang gitu. Tapi karena mereka ingin mencari syahid, makanya mereka perang. Ini peperangan yang sangat luar biasa. Dalam sejarah dikatakan hampir 1:70, 3.000 banding 200.000. Jadi perang ini kan kita tahu ada beberapa rute perang ini.
Ronde pertama itu jadi waktu itu yang dipilih menjadi pasukan apa namanya, jadi panglima perangnya itu yang pertama adalah Zaid bin Harisah. Zaid bin Harisah ini wafat ketika tombak tembus ke dadanya. Itu Zaid bin Harisah. Beliau pegang royah, beliau pegang benderanya. Lalu ketika itu beliau ditombak sehingga tembus dadanya, meninggal. Nah, kemudian setelah beliau meninggal, maka kemudian digantikan oleh Sayyidina Ja'far bin Abu Thalib. Ini luar biasa lagi Sayyidina Ja'far ini. Dikatakan dalam sejarah, Sayyidina Ja'far ini ketika melihat perperangan itu mau mundur beliau. Tapi beliau katakan ke dalam dirinya, wahai Ja'far, kalau kamu mundur, nanti kamu akan mati juga. Lebih baik mati di sini saja atau mati nanti. Akhirnya Sayyidina Ja'far ini turun dari kudanya, beliau bunuh kudanya sendiri. Dengan tujuan supaya dia tak ada kata balik, nggak ada kata mundur. Beliau bunuh kudanya sendiri. Beliau pegang itu royah. Apa yang terjadi? Musuh luar biasa, terputus tangannya yang kanan dengan sigap ambil sampai kiri. Perang terus berjalan, putus tangannya yang kiri. Beliau gini kan royah itu supaya tak jatuh, sampai akhirnya tembus dadanya oleh tombak, meninggal juga. Dikatakan dalam sejarah, Sayyidina Ja'far ini ketika meninggal ada 90 lubang yang ada di badannya, bekas panah, bekas tombak, bekas sabatan pedang dan lain sebagainya. Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib. Nah, ketika Sayyidina Ja'far gugur, maka kemudian royah diambil oleh Sayyidina Abdullah bin Rawahah, terus melanjutkan peperangan. Tapi memang karena tidak seimbang, maka akhirnya sampai akhirnya beliau syahid juga. Rasulullah itu 3 itu saja yang ditunjuk sebagai pemimpin: Zaid bin Harisah, Ja'far bin Abi Thalib, Abdullah bin Rawahah. 3-3 sudah meninggal, sudah syahid. Maka kemudian waktu itu Rasulullah berpesan, kalau ketiganya meninggal, maka kalian pilihlah pemimpin kalian sendiri. Maka waktu itu kaum muslimin bersepakat, akhirnya memilih pemimpin sendiri. Maka terpilihlah waktu itu pemimpinnya adalah Khalid bin Walid. Muncullah panglima perang yang sangat terkenal dalam Islam, Khalid bin Walid. Padahal waktu itu beliau baru 3 bulan masuk Islam, baru. Tapi beliau memang ahli perangnya orang Quraisy beliau. Maka singkat cerita, hari ronde pertama selesai. Jadi perang dulu tuh mulai jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Jam 5 berhenti istirahat. Nah, nggak kayak perang zaman sekarang. Nah, dulu tuh gitu. Mulai jam 8 ayo berhenti.
Maka malam harinya Sayyidina Khalid bin Walid mengumpulkan kaum muslimin. Maka beliau bagi dua pasukan. Ini udah pernah kita ceritakan. Beliau bagi dua pasukan. Beliau ada yang dari timur, ada yang dari barat. Nanti nyerang pagi-pagi. Kita nyerang duluan. Itu taktik dari Sayyidina Khalid bin Walid. Pada akhirnya pagi hari ketika lonceng perang itu berbunyi, ada yang nyerang dari sisi barat, ada yang nyerang dari sisi timur. Akhirnya gelagapan orang Romawi. Mundur mereka ke belakang. Mundur. Karena mereka mengira kaum muslimin dapat bantuan, dapat pasukan tambahan. Padahal enggak. Tapi karena mereka kaum muslimin dapat pasukan tambahan karena menyerang dari dua sisi, akhirnya mereka lari gelagapan dan mundur. Ketika mereka mundur, apa kata Sayyidina Khalid bin Walid? Tak usah dikejar, kita balik pulang ke Madinah. Dalam perang ini dikatakan 3.000 kaum muslimin itu yang ikut berperang. Yang meninggal itu tak banyak sebetulnya dari kaum muslimin, cuma 12 orang. Cuman memang dulu tuh kalau pemimpin perang itu di depan. Makanya yang meninggal itu adalah Zaid bin Harithah, ya, Ja'far bin Abi Thalib, Abdullah bin Rawaha. Takkan beliau yang di depan. Jadi pemimpin itu di depan. Kalau perang duluan. Dikatakan yang meninggal itu cuma 12 orang. Sedangkan dari kaum Romawi itu sangat banyak. Maka ketika pulang ke Madinah, orang Islam menang, dianggap sebagai memenangi peperangan. Kenapa? Karena orang Romawi lari pengalaman. Maka ketika mereka di Madinah disambut oleh kaum Muslim. Nah, untuk menumpas balas, sebenarnya bukan untuk menumpas balas, tapi untuk menenangkan hati cucunya. Kan Nabi itu punya anak angkat Zaid bin Harithah. Untuk menenangkan hati cucunya, sebelum meninggal beliau menyiapkan satu pasukan, lalu beliau pilih pimpinannya, namanya Usama bin Zaid. Akan diutus ke tempat di mana ayahnya terbunuh, ke daerah Mekah. Tujuannya sama, memerangi binatang Romawi, orang-orang Romawi. Nah, tapi sayang sebelum pasukan berangkat, Rasulullah meninggal. Nah, ketika Sayyidina Abu Bakar menjadi khalifah, maka beliau yang pertama beliau lakukan adalah mempersiapkan kembali pasukan yang sudah disiapkan oleh Rasulullah. Pada saat itu banyak para sahabat yang tidak setuju sebenarnya, mengisyaratkan, mengusulkan kepada Sayyidina Abu Bakar, biraddil sais, nggak usah pasukan ini dikirim. Bagusnya pasukan itu dikirim untuk memerangi orang-orang murtad. Tak usah dikirim untuk memerangi orang-orang Romawi. Karena pada masa Sayyidina Abu Bakar, ketika Nabi meninggal, itu banyak orang-orang yang murtad. Kata sahabat-sahabat, nggak usah dikirim melawan binatang Romawi, kita kirim saja untuk memerangi orang-orang yang murtad. Faqala radhiyallahu anhu, maka Sayyidina Abu Bakar langsung berkata, wallahi la akhudhu liwa'a qadahu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demi Allah, aku tidak akan menurunkan bendera yang sudah didirikan, dipasang oleh Rasulullah. Kalau Rasulullah sudah mempersiapkan pasukan ini, aku nggak
nggak mau untuk membatalkannya, nggak ada cerita. Kalau kata Rasulullah mereka diutus untuk melawan Romawi ke daerah Mekah, itu yang dilaksanakan. Lalu nasihat ini karena para sahabat karena Sayyidina Abu Bakar nggak terima. Lalu mereka sahabat-sahabat Siddiq itu watalabu minhu adalil Usama. Kata para sahabat, ya udah kalau gitu nggak apa-apa, utus mereka ke daerah Mekah, ya, utus mereka untuk melawan Bizantium Romawi, tapi ganti pemimpinnya, jangan Usama. Kenapa? Karena Usama itu masih kecil. Bagaimana Usama akan memimpin pasukan yang di dalamnya ada sahabat-sahabat senior? Lalu dijawab juga oleh Sayyidina Abu Bakar, la a'ziruhu wa qad walahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Sayyidina Abu Bakar, saya tidak akan mengganti dia, nggak akan menurunkan dia, karena dia sudah dipilih oleh Rasulullah. Walaupun masih kecil, tetap beliau yang menjadi ketua pasukan, pemimpin pasukan, karena beliau dipilih oleh Rasulullah. Summa saya al-jaisu binafsihi, maka pada saat itu Sayyidina Abu Bakar mempersiapkan pasukan, wa ausahu biwasiatil hakimah. Lalu beliau berpidato, berwasiat dengan wasiat yang sangat luar biasa. Jadi Sayyidina Abu Bakar sendiri yang mengantarkan pasukannya keluar dari kota Madinah. Dan Sayyidina Abu Bakar itu menunjukkan bagaimana kita harus patuh kepada pemimpin. Sayyidina Abu Bakar siapkan sendiri sampai ketika beliau membawa pasukan ke luar Madinah, Sayyidina Abu Bakar itu jalan kaki. Sayyidina Usama di atas kendaraan. Coba ya. Waktu itu Sayyidina Usama mengatakan kepada Sayyidina Abu Bakar, kan beliau khalifah. Khalifah nggak bisa kayak gini. Jangan kau berjalan, aku naik kendaraan. Engkau di atas, aku di bawah. Apa kata Sayyidina Abu Bakar? Enggak. Kamu tetap di atas, saya yang di bawah. Saya ingin mengajarkan kepada semua orang, ya, bahwa kalau sudah dipilih oleh Rasulullah, clear. Walaupun masih muda, nggak ada senioritas di sini. Ya, aku ingin berdebu kakiku, begitu kata Sayyidina Abu Bakar. Ya. Wa ma'alayya aku ghabbira qadami sa'afi sabilillah. Aku ingin kakiku berdebu mengiringi kalian walaupun cuma 1 jam. Ya. Dari Masjid Nabawi sampai keluar kota Madinah. Itu diantar langsung oleh Sayyidina Abu Bakar, khalifah. Dan Sayyidina Abu Bakar mengantarkannya jalan kaki. Dan alhamdulillahnya, ya, mereka pergi, ya, berangkat menuju peperangan. Kemudian mereka alhamdulillah pada saat itu menyerang benteng-benteng musuh. Kemudian ada yang ditawan, ada yang dirampas hartanya, dan kaum muslimin menang. Waraja'a ila Madinah, kembali ke Madinah zafiran, dengan kemenangan. Dan ketika mereka menang, adkhala nuqba fi qulubil murtadin, maka kemudian orang-orang murtad, ya, takut, mulai agak lemah hati. Jadi peperangan pertama setelah Sayyidina Abu Bakar menjadi khalifah itu adalah memutus pasukan yang dulu dibuat oleh Rasulullah, yang dipimpin oleh anak kecil, anak yang sangat muda, Usama bin Zaid. Ada yang mengatakan usianya waktu itu 15 tahun, ada yang mengatakan usianya 17 tahun.
anak 17 tahun menjadi pemimpin pasukan dalam Islam. Dan benar. Kemudian yang kedua, kita murtadin, membunuh orang-orang yang berperang memerangi orang-orang murtad. Irtad pada wafat Nabi sallallahu alaihi wasallam mu'adzamul qabaih. Ketika Nabi meninggal, hampir kebanyakan kabilah-kabilah Arab itu murtad. Hampir semua. Jadi ketika Nabi meninggal, itu hampir semua orang-orang kabilah-kabilah Arab itu murtad. Walam yabqa ila ahlul Makkah wal Madinah wat Taif wa qalilun ghairuh. Kecuali yang tetap istiqamah itu hanya ahli Mekah, ya, penduduk kota Mekah, penduduk kota Madinah, penduduk kota Taif, dan yang lain-lain itu sebagian kecil. Kota-kota yang lain, kampung-kampung yang lain itu hanya sedikit lagi yang tersisa Islamnya. Rata-rata murtad. Jadi kalau bahasa kampungnya hanya 3 kampung yang nggak murtad: Mekah, Madinah, Taif. Kan luar biasa. Hanya 3 kampung yang tidak murtad. Laksan murtadun ila qismain. Nah, yang murtad ini terbagi menjadi 2. Yang pertama tarikuddin, ya, orang yang betul-betul meninggalkan agama Islam, betul-betul keluar dari agama Islam. Siapa mereka? Wahum atba'u Musailamah al-Kadzdzab bil Yamamah. Yang pertama adalah pengikut Musailamah al-Kadzdzab di daerah Yamamah. Yang kedua, Tulaihatul Asadi, pengikut Tulaiha al-Asadi, ya, di daerah Yaman. Dua-duanya ngaku Nabi. Yang satu Musailamah al-Kadzdzab, yang satu Tulaiha al-Asadi. Khusus Tulaiha al-Asadi ini, beliau awalnya adalah seorang kahin dukun. Kalau Musailamah al-Kadzdzab dia kan dukun. Tapi kalau Tulaiha al-Asadi dukun. Jadi banyak sihirnya. Yang kedua, yang pertama memang mereka itu adalah orang yang meninggalkan agama Islam, ya, ganti nabinya. Yang kedua, tarikul zakah, mu'attilil zakah, orang-orang yang nggak mau bayar zakat. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang nggak mau bayar zakat itu dianggap murtad. Itu keras itu. Yang nggak mau bayar zakat, yang tidak mengakui zakat itu sebagai kewajiban dalam Islam, murtad. Diperangi. Jadi yang murtad pada masa Sayyidina Abu Bakar itu 2 golongan. Yang pertama, yang betul-betul meninggalkan agama. Yang kedua, orang-orang yang nggak mau bayar zakat dan nggak mengakui bahwa zakat itu ada dalam Islam. Wahum atba'u Malik bin Nuwairah, ya, mereka itu mengikuti Malik bin Nuwairah min Tamim, dari kabilah Tamim. Jadi awalnya itu Malik bin Nuwairah itu beliau nggak mau bayar zakat. Lalu kemudian diikuti oleh banyak orang. Nah, mereka inilah yang kemudian dianggap juga sebagai kaum yang murtad. Wajah Abu Bakar ahada asyara liwa li qitalil murtadin. Maka Sayyidina Abu Bakar kemudian, ya, mempersiapkan 11 pasukan untuk memerangi kaum yang murtad.
Tapi sebelum diperangi, dikirim dulu surat. Yang sohum bernuju ila Islam. Menasehati mereka untuk kembali kepada agama Islam. Wa yuhadziruhum akibati irtadihim. Dan memberikan nasihat tentang bagaimana kalau seandainya mereka akibat dari mereka murtad. Dikasih nasihat, dikasih peringatan, yuhadziruhum. Tapi ketika mereka gak mau dan jelas melawan, maka kemudian antahal qital min fisaril muslimin ma'akillatihim. Ketika mereka sudah tak mau dinasihati dan lain sebagainya, akhirnya terjadilah peperangan. Dan peperangan semuanya dimenangi oleh kaum muslimin walaupun pasukannya sedikit. Jadi untuk memerangi Musailamah al-Kadzdzab itu pasukan muslim itu dikit sebenarnya, kampungnya itu lebih ramai mereka, tapi tetap yang menang kaum muslim. Karena mereka juga takut, ketakutan keraguan itu. Kalau kaum muslimin jelas. Jelas. Makanya salah satu nasihat yang paling sering disampaikan oleh Sayyidina Khalid bin Walid itu ketika berperang melawan Romawi atau siapapun itu, pesannya cuma satu, yang sering banget disampaikan dalam kitab sejarah itu. Akan datang kepada kalian suatu kaum yang mereka lebih menginginkan mati sama seperti mereka menginginkan hidup. Itu yang membuat kaum muslimin itu tak terkalahkan. Jadi keinginan mereka untuk syahid itu jauh lebih besar dibandingkan dengan keinginan mereka untuk hidup. Itulah yang membuat pasukan kaum muslim itu tak pernah gentar. Makanya walaupun sedikit itu bisa mengalahkan yang besar. Karena ininya semangatnya beda. Semangatnya beda. Nah, wa aslamat Tulaiha al-Asadi. Nah, khusus untuk Tulaiha al-Asadi, dia kemudian kembali kepada Islam. Dan pasukannya banyak juga yang akhirnya kembali. Berbeda dengan Musailamah al-Kadzdzab. Musailamah al-Kadzdzab betul-betul tak mau balik sama sekali. Tapi kalau Tulaiha al-Asadi di Yaman itu beliau kembali masuk Islam dan pengikutnya pun banyak masuk Islam. Jadi sebenarnya Musailamah al-Kadzdzab atau Tulaiha al-Asadi itu pada masa Rasulullah itu sudah kelihatan. Pada masa Rasulullah masih hidup itu sudah kelihatan. Kalau bicara tentang Musailamah al-Kadzdzab, nama aslinya itu Musailamah bin Sumamah kalau tidak salah saya. Beliau itu dulu pernah ke Madinah, ikut rombongan Bani Hanifah. Ketika itu Rasulullah masih hidup. Apa kata Musailamah al-Kadzdzab kepada Sayyidina Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Kalau seandainya ada yang ingin diberikan perintah oleh Nabi Muhammad, maka saya akan ikuti. Itu kata Musailamah. Maka Nabi SAW ketika ketemu sama beliau, Nabi itu punya secari kertas, di tangannya ada secari kertas. Diminta oleh Musailamah. Lalu apa kata Nabi SAW? Lau sa'altani hadhil qit'ah ma'taitu kama waladat 'abda Abdul Tawfiq.
Kata Nabi, aku nggak akan pernah mau ngasih secari kertas pun kepadamu, karena kalau aku kasih, kamu tak akan pernah mengikuti aku, mentaati aku. Kamu itu nanti akan melawan perintah Allah. Itu sudah diprediksi oleh Nabi. Jadi beliau pernah minta kertas sama Nabi, dan nggak dikasih. Jadi Musailamah itu pernah ketemu sama Nabi. Pernah ketemu sama Nabi sebelum Nabi meninggal. Dan itu ada tanda-tandanya. Tulaihah juga juga kelihatan tanda-tandanya waktu Nabi Rasul. Beliau seorang kahin, ya, seorang bahasa kitanya dukun, ahli sihir, ya. Dan beliau itu mengaku kepada Nabi, ya, tabi'uhu ba'du Bani Israil. Beliau itu punya banyak pengikut dari Bani Israil. Itu Tulaihah. Itu perang yang kedua. Jadi yang pertama adalah mengutus Usama bin Zaid untuk memerangi Bizantium Romawi. Yang kedua ke negara Syam, ya, atau sekarang Yordania. Syam itu Yordania, Palestina, Syria. Nah, yang kedua memerangi yang pertama. Kita sampai jam berapa, Bapak? Dia panjang, ya. Berikutnya nanti ada berperang melawan orang Persia. Persia itu di daerah Irak. Nanti juga ada berperang melawan membuka Syam. Itu ada juga. Sampai Sayyidina Abu Bakar, ya, meninggal. Ada juga perang Yarmuk. Nah, setelah perang Yarmuk itu baru Sayyidina Abu Bakar meninggal. Dua aja dulu, ya. Nah, mungkin bulan berikutnya bisa kita sambung. Udah ada yang tunjuk tangan. Oke, baik. Jadi kesimpulannya, ya, ada pagi ini dua hal yang dilakukan oleh Sayyidina Abu Bakar, terutama setelah beliau meninggal. Yang pertama, mengutus kembali pasukan yang sudah disiapkan Nabi. Yang kedua, yaitu memerangi kaum-kaum yang bertanya. Silakan kalau Bapak Ibu yang mau bertanya. Silakan ibu-ibu bapak ya. Ya, ibu-ibu dulu aja. مولاي صل